Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ciris. Di video kali ini kita akan membahas kembali salah satu contoh soal tes yang biasa digunakan untuk rekrut karyawan di bagian finance. Nah, ini adalah contoh soalnya. Sebenarnya untuk soal yang originalnya lebih simple dan lebih sederhana, tetapi di sini saya bikin beberapa tambahan untuk bikin contoh soalnya lebih menantang untuk kita kerjakan. Karena yang originalnya sebenarnya itu sangat-sangat mudah untuk dikerjakan. Jadi di sini saya sudah sengaja buat sedikit lebih kompleks supaya untuk menambah pengetahuan kita juga untuk bagaimana kita mengerjakan atau mengerjakan contoh soal tes ini. Nah, di sini kita punya data penjualan, ada kode customer, ada kode barang, ada quantity, dan ada kolom customer yang masih kosong yang harus kita isi dengan formula. Ada kode barang, price per quantity, ada gross ya, penjualan kotornya, ada discount, dan ada penjualan bersih atau net. Nah, yang kolom-kolom warna kuning ini wajib untuk kita isi dengan formula Excel atau formula program spreadsheet. Nah, di sini kita juga sudah punya data untuk customer. Ada kode dan nama customer. Kita juga punya data barang di sini. Ada kode barang, nama barang, dan harga jualnya ya. Dan ada data untuk diskon. Di sini kita punya threshold ya. Jadi kalau penjualannya itu di atas 40 unit untuk barang B1, maka dapat diskon 3%. Untuk barang B2 kalau penjualannya di atas 30 unit itu dapat 7% diskon dan seterusnya. Dan di sini sudah ada tugas yang harus kita kerjakan, yaitu kita harus isi data kolom customer, barang, dan price per quantity, dan ada poinnya. Kalau di soal originalnya itu ada poinnya, tetapi di sini saya sudah tidak masukkan ya poinnya untuk kalau kita berhasil mengerjakan ya. Kemudian ada juga tugas yang kedua, yaitu mengisi data untuk kolom gross, kolom discount, net, dan mengisi data untuk summary-nya di sini. Selanjutnya ada juga untuk rekapan ya. Jadi kita harus membuat rekapan untuk customer dan barang di sheet recap yang ini. Oke, langsung saja untuk kita kerjakan. Nah, untuk kolom yang pertama customer, nah kita ambil datanya dari data yang ada di sini, yaitu data customer. Kalau kodenya Asri, itu berarti customernya PT Asri Abadi. Kalau karya, customernya UD Karya Sentosa. Nah, kita dapat menggunakan fungsi if di sini. Jadi if C3 ya, jadi if C3 sama dengan ini saya perbesar dulu. Oke. Jadi if C3 sama dengan Asri, oke, mohon maaf ya ada suara motor. Oke, jika C3 sama dengan Asri, maka kita input dengan nilai PT Asri Abadi. PT Asri Abadi. Kemudian kita bisa gunakan fungsi if lagi jika C3 sama dengan Mega, maka sama dengan karya, maka hasilnya adalah UD Karya Sentosa. Jika tidak, maka hasilnya adalah Ibu Mega Andriani. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan fungsi if. Kita juga dapat menggunakan fungsi ifs dengan s ya. Ini kita dapat menggunakan fungsi switch. Jadi ada banyak fungsi atau formula yang dapat kita gunakan untuk mengambil data customer maupun data barang, termasuk juga data price per quantity dan seterusnya. Tetapi yang paling mudah adalah kita gunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP yang paling mudah. Kalau kita punya data seperti ini, yang paling mudah dan paling sederhana adalah menggunakan fungsi VLOOKUP. Walaupun formula atau fungsi yang lain bisa kita gunakan. Nah, VLOOKUP, data yang kita mau search C3,
kita mau search dari target data yang mana, target data yang ini, kita absolutkan target datanya dengan menekan tombol F4, nanti akan muncul tanda dolar seperti ini untuk mengabsolutkan sale. Kemudian data yang kita ingin ambil, data di kolom yang keberapa, kolom 1, kolom 2, kita ingin ambil nama customer yang ada di kolom 2. Kemudian kita gunakan false di sini. Oke, kita sudah berhasil untuk mendapatkan data customer. Selanjutnya kode barang, kita lakukan hal yang sama dengan menggunakan VLOOKUP. Data yang ingin kita lihat berdasarkan kode barang. Target datanya ada di ini, di sel M10 sampai N13 ya, yaitu data barang yang ada. Kita absolutkan, kita ingin ambil di kolom yang kedua, false. Oke, kita sudah dapatkan untuk data barangnya. Dan selanjutnya untuk data harga jual. Nah, untuk data harga jual kita ambil di sini ya, price, di kolom price. Oke, jadi VLOOKUP, kita ingin ambil data berdasarkan kode barang. Target datanya adalah data yang ini. Kita absolutkan dan kita ambil di kolom yang ketiga untuk harga jualnya ya, atau price. False. Oke, untuk grossnya itu adalah quantity dikali dengan price per quantity. Jadi quantity dikali price per quantity. Oke, dan kita bisa total di sini untuk totalnya. Kita bisa gunakan sum. Kita bisa lakukan hal yang sama untuk kolom discount, sum, dan juga untuk kolom net. Oke, selanjutnya kita akan isi untuk kolom discount. Untuk kolom discountnya, kolom discount ini yang agak tricky ya. Untuk kolom discountnya kriterianya seperti ini. Kalau kuantitinya lebih besar dari threshold ya, berarti kita harus lookup dulu thresholdnya. Kalau kuantitinya lebih besar dari threshold, maka dapat 3% ya. Jadi 3% dikali dengan gross. Oke, kalau tidak ya diskaunnya 0. Oke, jadi kita cari dulu untuk thresholdnya. Kita bisa gunakan VLOOKUP untuk mendapatkan threshold untuk kode barang yang ini. Datanya ada di sini. Kita absolutkan di kolom yang kedua. Nah, di sini kita sudah dapatkan thresholdnya, ya. Nah, sekarang threshold ini kita akan cek apakah quantity lebih besar dari threshold. Jika quantity lebih besar dari threshold, maka kita akan menghitung diskaunnya. Kalau tidak, maka hasilnya 0 ya, diskaunnya 0. Jadi ini kita cek saja quantity barang, yaitu sel G3 harus lebih besar dari threshold ya, seperti ini. Di sini kita akan dapat nilai 101010 atau true false ya. Selanjutnya kita tinggal kita bisa gunakan fungsi if kalau mau. Kalau mau gunakan fungsi if, kita bisa if seperti ini, true, false. Kemudian kalau kuantitinya lebih besar dari threshold, kita akan kali gross dikali dengan rate. Nah, untuk rate ini kita akan VLOOKUP lagi. Jadi caranya adalah di sini ya, kita VLOOKUP lagi, VLOOKUP berdasarkan kode barang, target datanya ini, dan kita ambil rate-nya ya, tarif diskonnya. Tapi kita absolutkan dulu. Dan kita ambil di kolom yang ketiga seperti ini.
Kalau saya ganti jadi persen, nah di sini kita sudah bisa lihat tarifnya ya, sudah kita peroleh di sini. 2,5%, 2%, 7%. Nah, selanjutnya yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah tinggal mengkalikan rate tersebut, discount rate, dengan gross sale ya, atau penjualan kotornya. Oke, jadi kita langsung kalikan dengan sale I3 dan hasilnya kita tinggal salin formulanya di seluruh kolom diskon dan kita ganti kembali ya formatnya di sini. Oke, nah kita sudah dapat untuk diskonnya. Oke. Dan selanjutnya untuk net untuk net gross dikurangi dengan diskon. Oke, kita sudah selesai untuk mengisi kolom customer, barang, price per quantity, gross, discount, dan net. Nah, selanjutnya kita akan isi untuk summary ya. Untuk summary-nya kita bisa gunakan sum juga ya, atau kita bisa langsung saja karena di sini sudah ada totalnya. Kita bisa langsung untuk gross yang ini, untuk discount yang ini, dan untuk net yang ini. Oke, sudah selesai untuk tugas yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dan yang terakhir yang akan kita buat adalah recap untuk customer dan barang pada sheet recap. Nah, untuk rekapannya kita bisa salin data customer ya, yang ini. Ini saya akan copy. Saya paste di sini. Kita tidak perlu kolom kodenya, kita tidak perlu. Ini saya akan hapus. Oke, jadi kita sudah punya data customer di sini dan kita ingin recap berdasarkan penjualan bersih ya, net sales. Ini saya akan copy paste format. Nah, untuk membuat recapnya kita bikin tampilan seperti ini dan kita bisa gunakan sum if. Oke, kita bisa gunakan sum if yang ingin kita cek kriterianya untuk kita sum adalah customer. Jadi customer, kolom customer yang ini. Selanjutnya untuk kriterianya adalah kolom B4 dan sale yang mau kita total itu adalah sale net yang ini. Oke. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya di sini untuk net sale untuk PT Asri Abadi. Nah, kita bisa log untuk range yang menjadi kriteria, kita bisa absolutkan. Kita juga bisa absolutkan untuk salesnya. Dan selanjutnya kita tinggal salin formulanya seperti ini. Kalau kita total sum (107, 443, 107.443.800, 107.443.800). Nah, kita sudah selesai membuat recap berdasarkan nama customer. Nah, di soalnya kita butuh recap untuk customer dan barang juga. Jadi bukan hanya customer tetapi customer dan barang ya yang harus kita recap. Kita bisa recap seperti ini ya. Tapi ada cara yang jauh lebih mudah untuk kita membuat rekapan data. Nah, ini kan saya hapus dulu.
Saya akan hapus dulu ya. Nah, cara yang paling mudah untuk kita membuat rekapan berdasarkan customer dan barang, tanpa perlu kita membuat formula pada aplikasi Microsoft Excel atau program spreadsheet, caranya adalah dengan menggunakan pivot table. Oke, caranya adalah kita seleksi data yang ingin kita rekap, ya. Jadi saya akan seleksi data yang ingin saya rekap, ya. Jadi mulai dari kolom kode customer sampai di kolom net, ini saya seleksi semua. Dan kita pilih menu insert, kita pilih kita pilih data, dan kita pilih pivot table, ya. Jadi kita pilih data, kita pilih pivot table, insert or edit. Untuk sumber datanya, select source, ya. Ini sumber data yang mau kita pivot. Kita pilih current selection. Jadi karena kita sudah seleksi ya sebelumnya, kita pilih OK. Nah, di sini akan muncul tampilan pivot table layout. Kita pilih, karena kita mau buat rekapannya itu berdasarkan customer dan barang, jadi kita ambil customer di sini, kita taruh di row. Juga barang kita ambil, kita taruh di row field, ya. Jadi kita punya customer dan barang. Dan untuk data field ini kita ambil net. Oke. Jadi untuk row-nya itu customer dan barang, untuk data fields-nya itu net, ya. Klik OK. Selanjutnya ini saya hapus saja. Untuk sheet recap ini saya delete. Dan yang sheet yang baru ini kita ganti jadi recap, ya. Oke. Kita tinggal atur tampilannya di sini. Insert row above. Oke, saya coba buat lagi ya. Kita seleksi data, insert pivot table, customer, barang. Untuk destinationnya, ini source, destinationnya kita pilih, saya mau taruh di sini. Oke, kita klik OK. Nah, baik. Oke, kita sudah punya rekapannya di sini dengan menggunakan pivot table, ya. Jadi kita tinggal berikan atur tampilannya. Misalnya ini rekapan sales. Oke, kita sudah punya rekapannya di sini berdasarkan customer dan barang. Jadi kita bisa lihat customernya di sini, kita bisa lihat untuk setiap barang per customernya, dan kita sudah punya rekapannya dengan menggunakan pivot table, dan kita sama sekali tidak perlu membuat formula spreadsheet.
Dengan menggunakan pivot table kita dapat membuat rekapan dengan sangat mudah dan sangat cepat. Oke, demikian untuk soal tes ini ya. Kalian bisa download contoh soalnya di deskripsi video. Dan terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.